Film dimulai oleh seorang pria yang bernama T. Terlihat dia sedang menata barang-barang yang dibawanya di sebuah rumah yang baru saja dibeli oleh dirinya. Perumahan elit. Nampak sekali dia sedang mempersiapkan semuanya agar terlihat sempurna, baik, penuh dengan perhatian dan kasih sayang untuk istri serta 2 orang anaknya yang nanti akan datang dan tinggal bersama di rumah baru mereka. Daerah baru serta suasana yang baru, pokoknya semuanya serba baru walaupun dari hasil pinjaman ke bank. Pada hari yang telah dinantikan, keluarganya T dengan istri yang bernama Pam, anak perempuannya Nan, serta Nat, anak bungsunya. Semuanya terlihat bahagia, happy, akan tetapi tidak dengan Nan. Mereka memang mempunyai komunikasi yang buruk dengan Nan, dikarenakan sejak kecil dia diasuh oleh ibunya Pan, sehingga dia bersikap agak ketus terutama kepada T. Diakibatkan banyak kekecewaan yang dia alami semenjak dia kecil. Pan sang ibu mencoba untuk berbaik-baik dengan Nan dan berusaha untuk menjadikan semua jauh lebih baik untuk keluarganya. Sementara Nat, sang adik, tampak sangat senang dan berbahagia. Kamarnya penuh dengan barang-barang kesukaannya. Tiba waktunya makan malam. Saat sang ayah coba untuk berbicara dengan susunan kata-kata yang sudah dia hafalkan, tiba-tiba sang nenek menelepon di waktu yang kurang tepat. Makan malam yang gatot. Pan yang sudah menidurkan Nat bergegas menyusul T di kamarnya. Surprise. อะไรคนเขาอุตส่าห์ทำเซอร์ไพรส์อ่ะ กระโดด Nampaknya T ingin memberi kesan pertama di rumah baru begitu menggoda. Akan tetapi keesokan harinya terlihat T beserta dengan bosnya yang sedang presentasi dan berusaha untuk meyakinkan bahwa bekerja di perusahaan mereka adalah sesuatu yang sangat bagus dan bisa menjamin kehidupan mereka, dan dia mengambil contoh konkret tentang T. Belasan tahun lamanya dia bekerja di perusahaan dia yang lama, belum bisa kebeli rumah. Akan tetapi baru 3 bulan dia bergabung sudah bisa membeli rumah. Wow, amazing. ผมก็ไปดาวน์บ้าน Di rumahnya, Pan yang sedang beres-beres tiba-tiba mendengar dering telepon berbunyi, dan setelah diangkat ternyata ibunya terdengar marah-marah karena mendapat info dari Nan, cucunya, kalau dia pulang dari sekolah dengan menaiki kopaja. Padahal sang ibu sudah membelikan mobil untuk antar jemput sang cucu. Sang nenek memang sangat memanjakan sang cucu. Selama 10 tahun lebih dia merawatnya. Bahkan sang nenek tidak memperkenankan Nat naik angkot, ojek, bahkan taksi. Maklum, sang nenek orang kaya. Ingat sob, anakmu bukan milikmu. Mereka hanya dititipkan olehnya kepadamu agar kau bisa merawat, menjaga, membesarkan, serta mendidiknya agar sang anak selamat, kuat, pintar, sukses. Tapi semua tidaklah mudah, dan semua itu tidak didapatkan dari proses dimanja, santai, bahkan dituruti segala keinginan sang anak. Ingat,
keinginan dan kebutuhan adalah dua hal yang berbeda. Saat percakapan di telepon berhenti, tiba-tiba tampak seekor kucing hitam yang entah dari mana masuknya menatapnya dengan tajam hingga dia mengeluarkan suara yang sangat keras. Hai. Saat sang kucing mendengar bunyi lonceng, dia bergegas keluar lalu menghampiri asal suara. Ternyata sang wanita yang duduk di kursi roda, dan nampaknya sang wanita tua seperti mengetahui kalau dia sedang diperhatikan hingga nampak Ti yang pulang dengan membawa televisi seperti yang Nan harapkan. Tapi saat dia melangkah, dengan kesal dia lepas sepatu lalu dilemparkan sekuat tenaga. Terlihat sang punya rumah yang muncul di depan mereka karena ada sepatu terbang yang mengenai mobil dengan kerasnya. Dengan perasaan tidak enak, Ti lalu coba menjelaskan kalau kucingnya telah membuang kotoran di depan rumahnya. Sang pemilik kucing yang bernama Samkit lalu coba untuk meminta maaf atas ketidaknyamanan Ti serta ไอ้เฉาก๊วย istrinya. มันไปขี้บ้านเขา Sang istri yang dipanggil oleh Samkiat bernama Nit, dia lalu disuruh untuk membersihkan kotoran di halamannya beserta sepatunya yang terkena kotoran. Pan yang tidak enak berusaha untuk mencegah Nit melakukannya, dan nampak olehnya sekilas lehernya Nit terlihat memar. Keesokan harinya, Ti yang sedang olahraga melewati sebuah rumah yang nampak seorang wanita yang sedang menyiram tanaman. Sesaat dia lalu coba untuk mendekatinya. Ti lalu mencoba menanyakan tentang sesuatu yang pernah ditawarkan kepadanya. Akan tetapi ไอ้เรื่องที่พี่เคยชวนน้องไปทำงานที่บ้านพี่อะ aneh, orang bicara malah ditinggal pergi. Bahkan surat-surat dibiarkan berjajaran di depan rumahnya. น้อง Siang harinya, Pan yang nampak habis menjemput Nat pulang sekolah mendapati para polisi dan warga sudah berkumpul di depan rumah seseorang. Terlihat polisi yang sedang meminta keterangan kepada para warga, dan warga mengatakan bahwa pemiliknya adalah orang asing yang dulu pernah tinggal dalam jangka waktu yang lama, dan pada saat dia pergi, dia hanya sesekali berkunjung ke rumah tersebut. Dan pada saat ditanya tentang korban, kapan mereka melihatnya terakhir kali, dijawab oleh salah satunya sudah beberapa hari yang lalu. Akan tetapi hari ini dia melihat kunci gerbangnya telah rusak, jadi dia menghubungi polisi. Tiba-tiba terdengar di radio Pakpol. Rekannya yang sedang memeriksa ke dalam rumah mendapati sosok mayat perempuan usia 20 tahunan dari Burma di lemari es. Dan yang paling aneh, rumah tersebut adalah rumah yang tadi pagi Ti coba datangi, dan dia melakukan percakapan dengan wanita tersebut. Akan tetapi sekarang kondisinya wajahnya yang telah hancur dengan bau yang sangat tidak enak. ประมาณ 20 ปีนะครับสภาพศพนั้นถูก Pada malam harinya, Pan yang bercerita membuat Ti sangat terkejut dan sangat tidak percaya. เป็นไปได้ไงวะ Pagi harinya, Ti seperti biasanya bangun untuk berolahraga. Dia mendapati suasana di sekitar yang sunyi. Tidak ada orang sama sekali. Suasananya melebihi area pemakaman. Dan tiba-tiba yang mendapati rumah korban banjir oleh air keran, yang entah siapa yang menghidupkannya coba untuk menutup keran air tersebut. Pada malam harinya, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari tetangganya,
dan tampak seorang wanita yang sedang dibawa oleh petugas medis dengan terus-menerus teriak. Pada esok harinya, Pan yang coba berdoa bersama di sebuah kuil, terlihat olehnya seorang biksu dengan raut wajah yang sangat tegang nampak melihat sesuatu di depan pintu masuk. Pan lalu coba untuk menoleh, akan tetapi tidak ada yang aneh di matanya. Pan melihat sang biksu nampak sedang berkomat kamit sambil melihat terus ke arah pintu, dan kembali Pan coba menoleh ke belakang dan tiba-tiba keanehan demi keanehan terus terjadi di perumahan tersebut. Pihak security yang berjaga pada malam ini mendapati mobil taksi mengerem mendadak sambil membunyikan klakson mobilnya. Ketika sang supir ditanya, seperti biasanya para penjaga, security ini pun mencoba untuk berkeliling komplek dengan menggunakan sepeda. Tampak di tengah jalan ada seorang wanita yang sedang duduk, dan pada saat petugas menyorotnya dengan senter, karena anaknya Nan yang belajar kelompok di rumah temannya belum juga pulang, nampak Ti belum bisa tidur menunggunya. Dan saat dia mau ke lantai bawah, dia seperti mendengar suara orang yang sedang berjalan. Nen. Lalu dia mendengar suara pintu yang terbuka dan tertutup, dan saat dia coba untuk mendekatinya, keanehan kembali terjadi di rumahnya T. Saat dia menyalakan AC yang ada sensor gerak otomatisnya, tampak sensor tersebut seperti sedang membaca pergerakan di sebelahnya T, dan tampak satu sosok yang menyeramkan terlihat oleh T hingga T yang baru saja memergoki seseorang masuk ke rumah mereka dilempari sesuatu ke jidatnya, menelepon polisi, pada akhirnya meluapkan semuanya kepada Nan. Ketika Nan baru saja pulang, tepatnya pulang jam 1 pagi. ก็เพื่อนอะถ้าผู้หญิงหรือผู้ชายมันต่างตรงไหน Keesokan harinya, untuk berjaga-jaga dari perampok, T coba membeli sebuah pistol. ไว้ป้องกันตัวครับ ผมเพิ่งโดนขโมยขึ้นบ้าน Shin lalu beralih kepada Pan yang sedang menyiram tanaman, dan tiba-tiba dia mendengar suara kaca yang pecah di sebelah rumahnya. Nampaknya tuan rumah sedang bertengkar hebat. Pan lalu berjalan dengan perlahan ke rumah Samkiat tetangganya. Dia lalu melihat Samkiat tiba-tiba keluar. Lalu dia membersihkan noda yang terdapat di bajunya dengan menggunakan air, dan sepertinya itu adalah darah. Naas, dia ketahuan oleh Samkiat. Pada suatu hari ketika Samkiat pergi bekerja keluar kota, istrinya Nit beserta anaknya tampak sedang singgah dan mengobrol di rumahnya T. Tampaknya dia sedang membutuhkan uang hingga dia meminjam kepada Pan. หนูมีเรื่องจะรบกวนหน่อยอะค่ะ Dan ternyata baru diketahui kucing hitam milik mereka dipasangkan sebuah kamera. Orang bahaya Taiki. Malam harinya, Nan yang masih kerja kelompok diantarkan pulang oleh teman-temannya, dan entah mengapa mereka berhenti tiba-tiba di rumah yang telah terjadi pembunuhan. Namanya anak-anak, sulit untuk meredam penasarannya mereka akan suatu hal. บ้านหลังนี้ปะวะที่มีคนตายอ่ะ Nan yang nampak menunggu di luar saja merasakan hal yang tidak enak. Jendela yang terlihat kordennya terbuka, buah yang jatuh dari pohon, sampai telepon ke temannya tidak nyambung-nyambung. Pada akhirnya dia coba juga untuk masuk, dan ternyata pintunya tidak digembok. Ngapain naik-naik pagar? Ada.
Saat dia di dalam, Nan coba untuk hubungi temannya kembali. Bunyi, tapi HP-nya tergeletak di sebuah kursi, dan saat dia mengambil HP tersebut, tiba-tiba di belakang kawan-kawannya satu sosok hingga tidak berapa lama Nan merasakan ada satu sosok bersamanya di ruangannya, tepatnya di belakangnya. Saat Nan ditanya oleh orang tuanya, Nan bercerita tentang kejadian semalam. Mereka masuk ke rumah yang ditemukan mayat. Melihat hantu membuat orang tuanya tidak percaya. Dia dianggap berbohong untuk menutupi alasannya sesungguhnya. Dan seperti biasanya, sang nenek menelpon Pan kembali dan mulai berceramah, bahkan mengungkit-ungkit masa lalunya Pan. Kejadian yang tidak menyenangkan juga dialami oleh T. Dia kabarnya mendapat penundaan gaji dari perusahaan dengan berbagai macam alasan dari si bos. ซีเรียสฟ้าหลังฝนมีเสมอ ไม่ต้องห่วง Bayar cicilan, makan minum, jajan anak-anak, dan juga harga-harga yang naik melulu membuat peniang kepala. Hingga dia mengetahui Nan yang kembali tidak ada di rumah dengan alasan belajar kelompok. Dengan bergegas, tim menyusulnya untuk membawanya pulang. Hingga terjadi perang mulut antara T dan Nan di dalam mobil sehingga saat T coba untuk membuka pintunya, tampak pintu tersebut macet, tidak bisa terbuka, dan tiba-tiba, nah ini dia, T mulai percaya omongannya Nan. Terlambat. Nan sudah memutuskan untuk tinggal di asrama dengan teman-temannya. แม่ฉันก็จะมารับกลับกรุงเทพ Saat T datang ke kantornya, tampak orang-orang yang sedang berkerumun di depan pintu kantor. Dan ketika T coba menghubungi si bos ternyata sudah ada di bandara dan dalam perjalanan ke Bangkok. Nampaknya T sudah ditinggal kabur oleh si bos. พี่ยังไม่เข้าใจเหรอ Yoi. Sin lalu berpindah ke rumahnya T. Terlihat Pan kedatangan tamu, bekas bosnya dulu yang ingin mengajak Pan untuk bekerja kembali. Tampaknya dulu pernah ada hubungan yang spesial antara mereka berdua. แต่ผมชอบตอนที่มีคุณอยู่มากกว่า Tampak T yang sudah ada di depan rumahnya sendiri. Sob semua, jika kamu mendengar, melihat, atau merasakan sesuatu yang tidak enak, jangan biarkan hawa nafsu, kemarahan lebih besar dari akal sehatmu. Jangan turuti hawa nafsumu, atau nanti kau akan menyesal. Keluarlah sejenak dari lingkungan itu, bukan untuk lari dari masalah, akan tetapi sejenak rehat, santai, minum kopi agar kau tidak salah dalam bertindak. Pergunakanlah pikiran sehatmu. Pada akhirnya, Tim mendapat pekerjaan baru sebagai cleaning service. Dan saat dia sedang membersihkan lantai, tiba-tiba dia mendengar sebuah percakapan tentang perumahan yang dia huni, yaitu Ladaland, yang banyak hantunya dan hanya orang bodoh saja yang masih tinggal di perumahan tersebut. Dan saat Tim mencari tahu siapa yang bicara, dia mendapati dua orang pemuda yang salah satunya sedang memasukkan minuman Orson ke tasnya. Karuan saja, mereka lari karena ketakutan ketika melihat T. Hai. Iya. Saat T yang sudah sampai di rumah, tampak dia sedang memeriksa buku tabungannya. Tiba-tiba dia mendengar teriakannya Nat. Saat T dan Pan datang, dia melihat Nat yang terkunci di sebuah lemari dan temannya lah yang bercanda dengan Nat.
Dengan agak emosi, Ti lalu coba memulangkan sang anak hingga dia memberitahu semua kepada Samkiat. Pada keesokan harinya, Ti yang baru saja pulang, dia mendapati kalung kucing hitam yang sudah terlepas. Dan karena ingin tahu, Ti coba untuk melihat-lihat kamera si kucing. Dan betapa sangat terkejutnya dia saat kamera merekam sosok penampakan. Dan saat dia memundurkan kamera, dia melihat Nat di rumah kosong. Dengan bergegas, dia mendatangi rumah kosong tersebut. Dan ketika dia mendengar suara-suara di lemari es dan melihat ada darah berceceran di bawahnya, tiba-tiba beh. Saat Ti kembali ke rumah, dia lalu bertanya kepada Nat kenapa dia pergi ke rumah itu. Nat lalu berkata, Golp, temannya, meminta Nat untuk mengambilkan kalung sang kucing. Mendengarkan hal itu, Ti bergegas mendatangi Samkiat agar dia bisa mengajarkan anaknya untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk lagi. Sampai Ti menagih uang yang dipinjam oleh sang istri Samkiat. เมียมึงมายืมเงินเมียกู10,000 เดือนที่แล้วเอาเงินมึงคืนไป Beberapa hari kemudian setelah pertengkaran kemarin, Ti nampak sedang diwawancarai di sebuah perusahaan. Dan sedang sesi wawancara, HP terus saja berbunyi hingga คุณทีค่ะคุณทีคุณสมเกียรติยิงคนในบ้านตายหมดเลยค่ะ Pan lalu meminta agar mereka pindah saja dari rumah itu, kembali ke Bangkok dan ingin membantu Ti bekerja kembali, membuat Ti tersulut kembali api cemburunya. ไอ้ที่ตื้ออยากกลับกรุงเทพเนี่ยอยากไปเจอมันใช่ป่ะ Dan malam harinya, horor mulai kembali. Ti nampak mendengar juga bunyi lonceng yang biasa nenek sebelah bunyikan ketika dia mencari kucingnya. Karena sudah tidak tahan mendengarnya, Ti lalu melihat melalui jendela kamarnya. Dan tiba-tiba dia melihat penampakan Samkiat yang sudah tewas. Perumahan Ladalen sudah seperti kota hantu, sepi, bahkan pos security juga sudah kosong. Di rumahnya, Pan yang ingin mencuci pakaian tanpa sengaja menendang mainannya Nat hingga terlihat membiru. Nat yang dipanggil lalu memberitahukan kalau itu bukanlah kerjaannya, melainkan golf, dan sekarang mereka sedang main petak umpet. Pan yang mendengarnya tentu saja kaget karena dia sebelumnya sudah berbohong kepada Nat bahwa Golp beserta keluarganya sedang pergi ke Bangkok. Pan lalu berusaha untuk meyakinkan kalau Nat telah berbohong kepadanya. Akan tetapi Nat terus-menerus berkata kalau dia tidak berbohong. Pada keesokan harinya, Nan datang dan dia disuruh untuk berkemas-kemas karena mereka akan pindah kembali ke Bangkok, ke rumah neneknya. Nan yang hendak berkemas lalu mengangkat jemuran yang berada di samping rumah. Dan tiba-tiba angin kencang nampak menerbangkan salah satu baju ke rumah Samkiat. Pada saat Nan mengambil baju di halaman rumah Samkiat, tiba-tiba dia melihat sepasang kaki dan terlihat Nan yang dibawa ke rumah sakit karena shock melihat hantu. Entah apa yang dipikirkan oleh Ti, padahal dia juga sudah melihat hantu dan dia juga takut pada saat berhadapan dengan sosok hantu-hantu tersebut. Tapi dia masih kekeh saja stay di rumah berhantu itu. Ti lalu mengajak Nat untuk kembali pulang, sementara Pan menunggu Nan di rumah sakit. Pada malam harinya, hujan turun dengan derasnya. Angin seperti coba untuk menghempaskan semuanya. Nat tampak tidak ada. Ketika Ti terbangun, Ti lalu coba untuk menelpon Pan. Apakah Pan tidak datang untuk menemui Nat?
ตามคุณมารับลูกไปใช่ไหม Sakti lalu melihat sendal Nat yang ada di luar. Dia lalu coba untuk masuk ke rumahnya Samkiat hingga mamam. Sakti juga mendengar mesin jahit yang berbunyi, dan pada saat didekati tampak sosoknya Nit. Dan juga dia melihat sosok Samkiat, dan saking takutnya semua gelap, semua serba terjadi begitu saja hingga alur film kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Ingat, ketakutanmu itulah yang kadang bisa membunuhmu. Mimin doakan semoga sehat, kaya, serta berbahagia. Kita jumpa pada alur film selanjutnya.